Di tengah hamparan peradaban kuno Mesopotamia, kisah tentang Anunnaki menyeruak dari catatan kuno bangsa Sumeria. Mereka disebut sebagai makhluk-makhluk kuat yang datang dari langit, keturunan Anu yang memimpin takdir manusia. Kisah ini menyimpan misteri yang, bagi sebagian orang, mencoba dipadukan dengan narasi keimanan dalam Islam. Apakah Anunnaki benar-benar ada, ataukah mereka hanya legenda yang memikat pikiran manusia? Al-Quran menyebutkan bahwa manusia pertama, Nabi Adam, diciptakan dari tanah dan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini menjadi fondasi utama dalam Islam, berbeda dari mitos Sumeria yang mengisahkan Anunnaki menciptakan manusia untuk melayani mereka. Dalam Islam, manusia tidak diciptakan untuk melayani makhluk, melainkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Namun, ada elemen menarik di sini. Keberadaan makhluk lain seperti malaikat, jin, dan syaitan yang disebutkan dalam Islam. Sebagian mencoba menghubungkan Anunnaki dengan makhluk-makhluk ini. Jin, sebagai contoh, juga diciptakan sebelum manusia dari api tanpa asap. Quran Surat Al-Hijr ayat 27. Apakah Anunnaki sebenarnya jin yang pernah berkuasa di bumi sebelum penciptaan manusia? Dalam Al-Quran disebutkan pula kisah-kisah tentang bangsa kuno seperti kaum Ad, Samud, dan Fir'aun yang memiliki teknologi dan kekuatan luar biasa. Kaum Ad, misalnya, dikenal membangun bangunan-bangunan megah di wilayah Al-Ahqaf, Quran Surat Al-Fajr, ayat 6-8. Apakah mungkin kebudayaan seperti ini menjadi dasar mitos tentang Anunnaki? Sebagian peneliti berpendapat bahwa cerita Anunnaki adalah warisan ingatan kolektif tentang kaum kuno yang luar biasa maju, yang kemudian diselimuti oleh mitos dan legenda. Dalam Islam, kebesaran peradaban ini tidak lepas dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kemampuan luar biasa kepada manusia, tetapi juga mengambilnya kembali ketika mereka melampaui batas. Kisah tentang Anunnaki yang turun dari langit sering dipadukan dengan gagasan tentang malaikat atau bahkan syaitan dalam Islam. Malaikat, misalnya, adalah makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kerap datang dengan membawa pesan atau perintah. Sebaliknya, syaitan adalah jin yang membangkang dan menggoda manusia untuk berbuat dosa. Salah satu teori konspirasi populer menyatakan bahwa Anunnaki adalah alien atau makhluk luar angkasa yang datang ke bumi untuk menambang sumber daya seperti emas. Dalam Islam, tidak ada bukti yang mendukung teori ini, tetapi Al-Quran menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan banyak makhluk di alam semesta. Quran Surat Asy-Syura ayat 29. Apakah ada kehidupan lain di luar bumi? Itu tetap menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, kisah-kisah semacam ini seringkali menjadi pengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kebenaran tentang Anunnaki, umat Islam diajak untuk tidak terjebak dalam spekulasi yang tidak memiliki dasar syar'i. Sebaliknya, kita diingatkan untuk merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala ciptaannya. Anunnaki, seperti mitos-mitos lainnya, dapat menjadi pengingat akan kesombongan manusia yang seringkali melupakan Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan dalam Al-Quran bagaimana peradaban besar hancur ketika mereka melampaui batas dan melupakan tujuan mereka di dunia. Apakah Anunnaki benar-benar ada? Jawaban itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Namun, bagi umat Islam, kisah-kisah ini menuntun kita untuk lebih mengenal sejarah peradaban, sekaligus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta. Anunnaki adalah sekelompok dewa dalam mitologi Mesopotamia kuno, khususnya Sumeria, Akkadia, Babilonia, dan Asyur. Nama mereka berarti mereka yang berasal dari langit atau keturunan Anu, di mana Anu adalah dewa langit dalam mitologi Sumeria. Berikut adalah beberapa tokoh dan peristiwa yang sering dikaitkan dengan Anunnaki.
tokoh yang berhubungan dengan Anunnaki. 1. Anu. Anu adalah dewa langit, pemimpin para dewa, dan salah satu tokoh utama dalam kisah mitologi Mesopotamia. Anunnaki sering disebut sebagai keturunannya. 2. Enlil, dewa angin, udara, dan bumi, serta salah satu dewa utama dalam mitologi Sumeria. Enlil dianggap sebagai pemimpin Anunnaki setelah Anu. 3. Enki, Ea, dewa air, kebijaksanaan, dan penciptaan. Enki sering digambarkan sebagai dewa yang dekat dengan manusia dan memberi mereka pengetahuan. 4. Ninhursag, dikenal sebagai Dewi Bumi dan Ibu para dewa. Ia dianggap membantu menciptakan manusia dalam beberapa mitos. 5. Marduk. Dalam mitologi Babilonia, Marduk menjadi tokoh penting sebagai pemimpin para dewa setelah mengalahkan Dewa Tiamat dalam mitos penciptaan Enuma Elish. Peristiwa yang dikaitkan dengan Anunnaki. Pertama, penciptaan manusia. Di sebuah sudut waktu yang tak terhingga, sebelum bumi ini dihuni manusia, kisah tentang makhluk langit menyeruak dari legenda kuno. Bangsa Sumeria, peradaban yang menjulang tinggi di dataran Mesopotamia, mencatat tentang Anunnaki, makhluk perkasa yang turun dari langit untuk mengatur kehidupan di bumi. Dalam mitos mereka, Anunnaki disebut sebagai pencipta manusia, dirancang untuk melayani dewa-dewa. Namun, bagaimana Islam memandang narasi penciptaan ini? Mari kita telusuri cerita yang melampaui sekadar mitos. Al-Quran menyatakan dengan jelas, manusia pertama, Nabi Adam, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah liat yang diberi bentuk dan ditiupkan ruh kehidupan. Quran Surat Al-Hijr ayat 28 sampai 29. Dalam Islam, penciptaan manusia adalah manifestasi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna, tanpa campur tangan makhluk lain, baik malaikat, jin, maupun makhluk semacam Anunnaki. Namun, kisah ini membawa kita pada pertanyaan mendalam. Bagaimana mitos Anunnaki yang digambarkan sebagai pencipta manusia bisa muncul? Mungkinkah kisah ini sebenarnya adalah pengaburan dari kebenaran tentang kejadian awal penciptaan, atau hanya sekadar imajinasi manusia yang mencoba menjelaskan asal-usul mereka sendiri? Anunnaki dalam mitologi Sumeria dikisahkan sebagai makhluk yang turun dari langit, membawa perintah dan menjalankan tugas besar. Dalam Islam, konsep ini mungkin mendekati peran malaikat yang merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, tak pernah membangkang, dan ditugaskan untuk berbagai tugas penting. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam, para malaikatlah yang diperintahkan untuk bersujud kepadanya sebagai bentuk penghormatan atas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali iblis yang membangkang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Apakah kisah Anunnaki sebenarnya adalah refleksi kabur dari tugas malaikat yang membantu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi? Jika demikian, ada perbedaan mendasar. Dalam Islam, malaikat tak memiliki kehendak bebas, sedangkan Anunnaki digambarkan seperti dewa dengan keinginan dan konflik mereka sendiri. Sebagian teori juga mencoba menghubungkan Anunnaki dengan jin, makhluk yang diciptakan sebelum manusia dari api tanpa asap. Quran Surat Ar-Rahman ayat 15. Dalam Islam, jin adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas seperti manusia, dan mereka bisa memilih untuk beriman atau ingkar. Legenda Sumeria tentang Anunnaki yang menciptakan manusia mungkin terinspirasi dari interaksi manusia kuno dengan jin. Islam menjelaskan bahwa jin seringkali menggoda manusia dan menciptakan fitnah. Bisa jadi, di masa lalu ada jin yang mengaku sebagai dewa atau makhluk superior untuk menyesatkan manusia, membangun narasi bahwa mereka adalah pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kita tentang tipu daya jin dan syaitan
yang seringkali membungkus kebohongan dalam kisah-kisah yang memikat. Kisah Anunnaki juga mengajarkan kita tentang bahaya kesombongan. Dalam mitologi Sumeria, manusia diciptakan untuk melayani para dewa. Dalam Islam, manusia diciptakan dengan tujuan mulia, untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Nabi Adam diberikan keistimewaan berupa akal dan pengetahuan, sesuatu yang bahkan membuat para malaikat kagum. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta Adam untuk menyebutkan nama-nama segala sesuatu, para malaikat pun mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keistimewaan Adam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 32. Ini berbeda jauh dari mitos Anunnaki yang menggambarkan manusia sebagai budak. Dalam Islam, manusia adalah khalifah di bumi, pemimpin yang diberi tanggung jawab besar untuk menjaga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan memahami kisah Anunnaki dan penciptaan manusia, kita diajak untuk merenungkan keagungan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Legenda kuno seperti ini, meski menarik, seringkali hanya mencerminkan upaya manusia menjelaskan misteri yang tak mereka pahami. Islam memberi jawaban yang jelas. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, yang memiliki kuasa mutlak atas segala sesuatu. Misteri Anunnaki mungkin akan tetap hidup dalam imajinasi dan cerita-cerita manusia. Namun, bagi orang beriman, jawaban sejati selalu terletak pada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mitos banjir besar. Pada masa-masa awal peradaban manusia, ketika langit dan bumi masih menyimpan rahasia tak terpecahkan, bangsa Sumeria menuliskan kisah tentang Anunnaki, makhluk langit yang dipercaya mengatur kehidupan di bumi. Dalam mitos mereka, Anunnaki memiliki peran dalam mengirimkan banjir besar yang menenggelamkan seluruh dunia. Kisah ini mirip dengan berbagai mitos banjir di berbagai budaya, termasuk narasi dalam Islam tentang banjir Nabi Nuh. Namun, apakah ada hubungan antara mitos Anunnaki dan kisah Islam ini? Mari kita telusuri narasi dari dua dunia yang tampak berbeda, tetapi saling bersilangan. Dalam epos Atrahasis dan Gilgamesh yang berasal dari tradisi Mesopotamia, diceritakan bahwa Anunnaki memutuskan untuk mengirimkan banjir besar untuk menghancurkan umat manusia. Keputusan itu diambil karena manusia dianggap terlalu bising dan mengganggu para dewa. Salah satu dewa, Enki, dewa kebijaksanaan dan air, memperingatkan seorang manusia bernama Atrahasis atau Utnapishtim agar membangun kapal besar untuk menyelamatkan dirinya, keluarganya, dan binatang-binatang. Kisah ini menggambarkan Anunnaki sebagai makhluk yang berkuasa atas manusia, tetapi tidak selalu adil atau penuh kasih. Sebaliknya, mereka terlihat seperti makhluk yang memiliki sifat-sifat manusia, egois, emosional, dan penuh konflik. Dalam Al-Quran, kisah banjir besar diceritakan dengan sangat berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya untuk menyeru mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan penyembahan berhala. Namun, kaum Nabi Nuh membangkang, mencemohnya, dan menolak petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah bertahun-tahun berdakwah tanpa hasil, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah kapal besar sebagai perlindungan dari banjir besar yang akan menjadi hukuman atas kaum yang ingkar. Quran Surat Hud ayat 37-40. Banjir itu datang sebagai bentuk keadilan ilahi, bukan karena alasan sepele seperti kebisingan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Nuh dan para pengikutnya yang beriman, sementara orang-orang yang zalim ditenggelamkan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 14. Ini adalah pelajaran bagi umat manusia bahwa kesombongan dan pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala
akan membawa kehancuran. Mitos banjir dalam cerita Anunnaki dan Islam memiliki beberapa elemen yang tampak mirip, seperti 1. Kapal besar. Dalam kedua kisah, seorang manusia diperingatkan untuk membangun kapal besar guna menyelamatkan dirinya dan makhluk lainnya. 2. Banjir global. Banjir besar menjadi simbol pembersihan dunia dari kejahatan dan dosa. Namun, perbedaan mendasarnya sangat jelas. Dalam mitos Anunnaki, banjir dikirim karena manusia dianggap mengganggu para dewa. Dalam Islam, banjir adalah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh hikmah untuk menghukum kaum yang ingkar dan menyelamatkan hamba-hambanya yang beriman. Dalam mitos Anunnaki, dewa-dewa memiliki konflik dan perbedaan pendapat, sedangkan dalam Islam, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mutlak, sempurna, dan tak terbantahkan. Mitos tentang Anunnaki menunjukkan gambaran tentang makhluk superior yang tak sempurna, sementara kisah banjir dalam Islam menegaskan keadilan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, banjir besar adalah salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan bahwa kehidupan di dunia ini bergantung sepenuhnya pada kehendaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan sesungguhnya kami telah meninggalkan kapal itu sebagai pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?" Quran Surat Al-Qamar ayat 15. Kapal Nabi Nuh menjadi bukti sejarah dan peringatan bagi manusia agar tidak mengulangi kesalahan kaum sebelumnya. Sementara mitos Anunnaki memikat imajinasi manusia dengan kisah-kisah dramatis, Islam menawarkan narasi yang penuh makna dan petunjuk. Banjir Nabi Nuh bukan hanya sekadar cerita, tetapi juga pengingat bagi setiap generasi bahwa keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jalan keselamatan. Bagi mereka yang terus mencari, kisah ini adalah undangan untuk merenungkan kuasa Sang Pencipta yang sejati. Ketiga, kisah kekuasaan dan pemberontakan. Di atas dataran Mesopotamia yang dihiasi kuil-kuil menjulang dan sungai-sungai besar, bangsa Sumeria mencatat kisah Anunnaki, makhluk langit yang disebut sebagai dewa. Mereka digambarkan berkuasa atas manusia, tetapi tak jarang terlibat dalam konflik dan pemberontakan di antara sesama mereka. Kisah ini melukiskan gambaran para dewa yang terpecah dalam perebutan kekuasaan, dengan manusia sering menjadi korban di tengah-tengahnya. Dalam Islam, tema kekuasaan dan pemberontakan juga muncul, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Ada kisah tentang iblis, tentang kehendak bebas yang disalahgunakan, dan tentang manusia yang menjadi khalifah di bumi. Apakah kisah ini saling bersinggungan, ataukah hanya bayang-bayang peradaban yang mencoba menjelaskan asal-usul manusia? Dalam mitos Sumeria, Anunnaki dipimpin oleh Anu, dewa langit. Namun, kepemimpinan Anu sering diguncang oleh persaingan dan konflik di antara para dewa lainnya, seperti Enlil, dewa angin, dan Enki, dewa kebijaksanaan dan air. Dalam salah satu cerita, Anunnaki bahkan digambarkan memberontak terhadap tugas berat yang dibebankan kepada mereka, hingga akhirnya manusia diciptakan untuk mengambil alih tugas tersebut. Kisah ini menggambarkan Anunnaki sebagai makhluk yang penuh ambisi, emosi, dan ketidaksempurnaan, meskipun mereka disebut makhluk langit. Konflik di antara mereka menjadi cermin kelemahan dan sifat egois yang seringkali menjerat manusia dalam lingkaran kekuasaan dan kehancuran. Dalam Islam, kisah tentang kekuasaan dan pemberontakan terutama berkaitan dengan penciptaan manusia pertama, Nabi Adam, dan makhluk bernama iblis. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dari tanah liat, Dia memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan atas ciptaannya. Semua malaikat taat kecuali iblis yang menolak dengan angkuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik daripadanya. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Pemberontakan iblis ini bukan sekadar penolakan, tetapi juga awal dari konflik besar antara kebenaran dan kesesatan, antara keimanan dan kesombongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir iblis dari surga, tetapi memberinya penangguhan waktu hingga hari kiamat untuk menggoda manusia. Ini adalah peringatan bahwa kekuasaan sejati hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapapun yang menyalahgunakan kehendak bebasnya untuk membangkang akan menanggung akibatnya. Dalam mitos Anunnaki dan Islam terdapat elemen konflik kekuasaan, tetapi dengan perbedaan yang mencolok. 1. Motivasi konflik. Dalam kisah Anunnaki, konflik sering disebabkan oleh sifat egois para dewa yang saling berebut kekuasaan. Dalam Islam, konflik berakar pada kesombongan iblis yang menolak kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Makna kekuasaan. Anunnaki digambarkan memegang kekuasaan dengan cara yang tidak sempurna, seolah-olah mereka sendiri terjebak dalam kelemahan manusia. Dalam Islam, kekuasaan mutlak adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara makhluk seperti iblis atau manusia hanya diberi amanah dan ujian untuk menjalankannya. 3. Peran manusia. Dalam mitos Sumeria, manusia diciptakan untuk melayani para dewa. Dalam Islam, manusia diciptakan sebagai khalifah, pemimpin di bumi, dengan tugas memakmurkan dunia sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Baqarah 30. Kisah Anunnaki dan Islam sama-sama mengajarkan pelajaran penting. Kesombongan adalah akar dari kehancuran. Dalam mitos Sumeria, konflik para dewa menyebabkan kehancuran manusia. Dalam Islam, kesombongan iblis mengajarkan bahwa siapapun yang menentang kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jatuh dalam kehinaan. Namun, Islam juga menekankan amanah besar yang diberikan kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan manusia kebebasan dan kemampuan untuk memilih jalan yang benar atau salah, menjadikannya ujian hidup yang akan menentukan nasibnya di akhirat. Mitos Anunnaki mungkin mencerminkan ketakutan dan harapan manusia kuno terhadap kekuasaan yang lebih besar. Tetapi dalam Islam, kisah tentang kekuasaan dan pemberontakan memiliki kedalaman spiritual yang lebih jelas. Konflik bukanlah sekadar permainan para makhluk langit, melainkan pelajaran untuk manusia tentang pentingnya ketaatan, amanah, dan kerendahan hati. Pada akhirnya, kekuasaan sejati hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk, baik manusia, jin, maupun makhluk lainnya, hanyalah bagian dari ciptaannya yang tunduk pada kehendaknya keempat, penggalian dan pertambangan. Di tengah padang gurun Mesopotamia yang kaya dengan reruntuhan peradaban kuno, tersimpan cerita-cerita mistis tentang Anunnaki, makhluk langit yang disebut sebagai penguasa bumi. Dalam mitos bangsa Sumeria, Anunnaki digambarkan turun ke bumi untuk menggali kekayaan alam, terutama emas yang diyakini memiliki nilai tinggi di antara para dewa. Mereka, menurut legenda, menciptakan manusia sebagai pekerja untuk menjalankan tugas berat ini. Namun, apa pandangan Islam terhadap gagasan seperti ini? Apakah Islam membahas tentang peran manusia dalam eksplorasi bumi, ataukah penggalian dan pertambangan hanya bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi? Dalam kisah Sumeria, Anunnaki dikatakan turun dari langit untuk mengeksploitasi sumber daya bumi, terutama emas. Mereka memerintahkan sekelompok Anunnaki lain untuk menggali tambang, tetapi tugas berat ini menimbulkan pemberontakan. Dalam upaya menyelesaikan konflik, manusia diciptakan oleh para dewa untuk menggantikan mereka sebagai pekerja tambang. Mitos ini mencerminkan pemahaman manusia kuno tentang asal-usul kerja keras dan hubungan mereka dengan alam. Namun,
kisah ini juga mengandung gambaran yang keliru, yaitu manusia sebagai makhluk yang hanya diciptakan untuk melayani keinginan makhluk superior lainnya. Dalam Islam, pandangan tentang tugas manusia di bumi sangat berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia bukan untuk melayani makhluk lain, tetapi sebagai khalifah di bumi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Sebagai khalifah, manusia diberi amanah untuk menjaga, memakmurkan, dan memanfaatkan sumber daya bumi secara bijaksana. Penggalian dan pertambangan adalah bagian dari tanggung jawab ini, karena bumi dan segala isinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan manusia. Quran Surat Al-Jathiyah ayat 13. Dalam Islam, emas dan perak memang disebut sebagai salah satu bentuk kekayaan yang berharga. Namun, manusia tidak diperintah untuk mengumpulkan kekayaan semata. Islam menekankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan tanggung jawab terhadap sesama makhluk. Penggalian dan eksplorasi sumber daya harus dilakukan dengan niat yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan agar manusia tidak tamak terhadap harta benda duniawi, karena segalanya hanyalah titipan yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Quran Surat Al-Takatsur ayat 1-2. Meskipun ada kesamaan dalam hal fokus pada penggalian sumber daya, terdapat perbedaan mendasar antara pandangan Islam dan mitos Anunnaki. 1. Tujuan penggalian. Dalam mitos Anunnaki, penggalian dilakukan untuk memenuhi keinginan para dewa. Dalam Islam, penggalian adalah bagian dari tugas manusia untuk memanfaatkan bumi demi kesejahteraan umat manusia dengan tetap menjaga keseimbangan alam. 2. Peran manusia. Dalam mitos, manusia hanya alat bagi Anunnaki. Dalam Islam, manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi akal dan amanah sebagai pemimpin di bumi. 3. Kekayaan sebagai amanah. Dalam Islam, kekayaan seperti emas bukan tujuan utama hidup, melainkan alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sedekah, zakat, dan amal baik lainnya. Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu di bumi ini adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diberi kebebasan untuk mengeksplorasi kekayaan bumi, tetapi harus dilakukan dengan tanggung jawab, bukan dengan keserakahan atau eksploitasi yang merusak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaikinya." Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Ini menjadi pengingat bahwa eksplorasi bumi adalah bentuk ibadah, bukan sekadar pencarian harta. Mitos Anunnaki mungkin menarik sebagai cerita legenda, tetapi Islam memberikan pandangan yang lebih mendalam dan penuh hikmah tentang hubungan manusia dengan bumi. Tugas manusia bukan sekadar menggali dan mengambil, melainkan menjaga dan memanfaatkan dengan bijaksana. Kontroversi modern. Anunnaki juga menjadi subjek teori konspirasi yang menyebut mereka sebagai alien kuno yang memengaruhi peradaban manusia. Teori ini dipopulerkan oleh buku The 12th Planet 1976 karya Zecharia Sitchin, meskipun ide-idenya dianggap tidak ilmiah oleh para ahli. Anunnaki tetap menjadi bagian menarik dari sejarah dan mitologi Mesopotamia, sekaligus memicu imajinasi dalam budaya populer. Di tengah gemerlap peradaban Mesopotamia, kisah tentang Anunnaki lahir dari mitos yang tertuang di prasasti-prasasti kuno. Digambarkan sebagai makhluk langit yang turun ke bumi untuk menguasai, mencipta, dan berkonflik. Cerita mereka memikat manusia hingga kini. Namun, bagi kaum muslim, kisah-kisah seperti ini lebih dari sekadar dongeng masa lalu. Mereka adalah cermin untuk merenungkan kebesaran Allah
Subhanahu wa Ta'ala, kesempurnaan Islam, dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Anunnaki digambarkan sebagai makhluk perkasa yang mengatur nasib manusia, menciptakan peradaban, bahkan terlibat dalam konflik yang menggambarkan kelemahan dan keserakahan. Meskipun begitu, kisah ini memuat elemen-elemen yang dapat dijadikan bahan refleksi tentang kekuasaan, penciptaan, dan tanggung jawab. Dalam Islam, semua kuasa hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada makhluk yang dapat menandinginya, apalagi mengklaim sebagai pencipta selain Dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya." Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Dari kisah Anunnaki, kaum muslim dapat mengambil pelajaran berikut. 1. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mutlak. Dalam mitos Anunnaki, mereka digambarkan memiliki konflik, kelemahan, bahkan keserakahan, seperti halnya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa konsep dewa dalam mitologi kuno penuh dengan keterbatasan. Sebaliknya, Islam mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang maha sempurna, tanpa cacat, dan segala kehendaknya terjadi tanpa campur tangan makhluk.